warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Alia Kamila dari mahasiswi program studi pendidikan ilmu pengetahuan sosial UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jadi saya di sini akan mewawancarai narasumber dari siswi SMP Negeri 10 Kota Tangerang Selatan tentang tipologi gaya belajar siswa sekolah menengah pertama. Kita perkenalkan dulu nih kepada narasumber di sini dengan siapa? Bisa perkenalkan, saya Febriana Putasari, kelas 89. Oke, baik. Langsung aja ke pertanyaan pertama. Apakah kamu lebih mudah memahami pelajaran jika kamu membacanya dengan baik? Ya. Selanjutnya, apakah kamu lebih mudah memahami materi pelajaran jika kamu mendengar penjelasan materi dengan baik dari buku? Apakah kamu belajar dengan baik ketika kamu dapat menyentuh objek kerja tersebut? Apakah kamu memahami pesan yang ditulis daripada pesan yang dijelaskan dengan kata-kata yang dijelaskan oleh guru? Pesan yang ditulis daripada pesan yang dijelaskan dengan kata-kata pesan yang dijelaskan oleh guru. Apakah kamu mudah memahami pesan yang dijelaskan dengan lisan daripada pesan yang ditulis? Pesan yang ditulisan ya oleh guru tersebut. Baik, apakah kamu lebih menikmati belajar langsung dengan praktik daripada belajar di kelas? Di luar kelas ya. Selanjutnya, apakah gambar-gambar diagram, poster itu sangat membantu kamu dalam mengingat dan memahami pelajaran? Apakah membaca buku dengan keras dan berulang-ulang merupakan cara terbaik agar kamu mudah mengingatnya? Apakah kamu lebih memahami materi pelajaran yang dijelaskan melalui alat peraga? Apakah kamu senang menonton TV atau membaca novel daripada mendengarkan musik atau radio? Mendengarkan musik. Apakah kamu senang mendengarkan siaran radio, musik atau karaoke daripada menonton TV? Apakah kamu menyenangi kegiatan yang berhubungan dengan fisik ya seperti olahraga? Apakah kamu merasa mudah mengingat wajah seseorang daripada nama seseorang? Ingat ya, wajah seseorang. Terus, apakah kamu ingat dengan baik apa yang kamu pelajari melalui praktek? Apakah kamu lebih senang membaca buku cerita daripada mendengarkan cerita? Membaca buku cerita ya daripada mendengarkan. Apakah mendengarkan cerita jauh lebih menyenangkan daripada membaca buku cerita? Berarti lebih senang membaca buku cerita ya. Lalu apakah kamu jenuh jika duduk belajar di kelas terlalu lama? Apakah kamu tidak merasa terganggu dengan suara-suara saat kamu sedang belajar? Apakah kamu hanya bisa belajar dengan baik ketika berada pada suasana yang tenang? Apakah kamu melakukan hal-hal seperti mengatur pulpen dan mengingat permen saat proses belajar? Mengatur pulpen. Apakah kamu suka ngobrol dengan berhadapan secara langsung dengan lawan bicara daripada lewat via telepon? Bicara langsung dengan temanmu. Apakah kamu lebih suka? Apakah kamu sangat antusias bila ikut membuat atau memperbaiki sesuatu dengan tangan kamu? Berarti lebih senang membantu orang lain. Apakah kamu lebih menyenangi tugas-tugas tertulis daripada harus menjelaskan dengan kata-kata? Apakah kamu mudah terganggu dengan suara ketika kamu sedang belajar? Pertanyaan terakhir, ketika kamu mendapatkan kabar gembira dan membuat kamu senang, kamu akan ngomong atau tidak? Tidak, hanya membuat segitu aja wawancara kepada narasumber Febriana Putasari. Oke, baik.
Jadi hasil analisis gaya belajar siswa berdasarkan hasil wawancara Feby Lutfitasari, siswi kelas 8 SMP Negeri 10 Kota Tangerang Selatan, menunjukkan bahwa kecenderungan gaya belajar campuran Feby lebih mudah memahami pelajaran ketika membaca dan mendengarkan penjelasan dengan baik. Nah, lalu ia juga belajar lebih efektif apabila dapat menyentuh atau mempraktikkan langsung objek yang dipelajarinya. Nah, bahwasanya Feby ini merasa lebih mudah memahami penjelasan secara lisan dibandingkan tulisan, serta sangat menikmati pembelajaran yang melibatkan praktik langsung gitu. Nah, penggunaan gambar seperti diagram maupun chart itu sangat membantunya dalam memahami materi-materi pelajaran sekolahnya. Nah, selain itu, ia terbiasa untuk membaca ulang materi beberapa kali agar lebih mudah mengingat dan lebih memahami materi jika disampaikan melalui demonstrasi atau alat peraga lainnya. Nah, dalam kesehariannya, Feby ini lebih menyukai mendengarkan musik dibandingkan menonton televisi, serta senang gitu mendengarkan radio atau karaoke. Nah, lalu ia menyukai aktivitas fisik, lebih mudah mengingat wajah itu dibandingkan namanya, dan memiliki daya ingat yang kuat terhadap materi yang dipelajarinya melalui dengan praktik langsung. Nah, ia juga lebih menyukai membaca cerita daripada hanya mendengarkannya saja. Nah, Feby ini cenderung cepat merasa jenuh jika harus duduk terlalu lama di kelas, dan Feby ini mudah terganggu oleh suara-suara di sekitarnya saat belajar itu. Nah, oleh karena itu ia membutuhkan suasana yang tenang agar dapat berkonsentrasi dengan baik. Nah, ia juga memiliki kebiasaan melakukan gerakan kecil kayak seperti mengetuk pulpen ketika sedang belajar. Lalu dalam berkomunikasi, Feby ini lebih menyukai berbicara secara langsung gitu dibandingkan melalui telepon. Nah, untuk tugas sekolahnya itu ia merasa lebih nyaman mengerjakan tugas tertulis gitu. Nah, ketika menerima kabar gembira, ia tidak mengekspresikannya secara berlebihan, melainkan cukup dengan tersenyum saja gitu. Baik, dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Feby Lutfitasari ini memiliki kecenderungan gaya belajar campuran dengan mendominasi pada gaya belajar kinestetik dan auditori, serta dukungan visual pada situasi tertentunya. Lalu pemahaman terhadap gaya belajar ini diharapkan dapat membantu guru dalam memilih strategi-strategi pembelajaran yang lebih tepat sehingga proses belajar Feby itu dapat berlangsung secara optimal dan menyenangkan. Sekian dari saya, Sabrina Alia Kamilah, kelas 3A Geografi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.